لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Orang-orang yang dalam kategori mendustakan agama. Yang pertama, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Adalah orang yang menghardik anak yatim, menganiaya anak yatim, zalim dengan anak yatim. Pada pertemuan yang kemarin sudah kita bahas, pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya bisa diberikan pemahaman kenapa kita disuruh perhatian dengan anak yatim. Sebab adanya anak yatim, setiap orang itu bisa merasakan atau mengalaminya. Jadi setiap kita ini bisa kebagian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini menimpa atau sampai kepada saudara kita, ya, bapaknya meninggal, tinggal anaknya, ya. Nah, kita disuruh perhatian. Kalau kita perhatian dengan anak yatim, maka kalau kita punya anak yatim pun juga akan diperhatikan oleh orang-orang yang memperhatikan anak yatim. Sebaliknya, jangan menghardik anak yatim. Kalau kita punya anak yatim itu kayak dianiaya atau dihardik oleh orang lain. Maka saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, yakin bahwasanya setiap uang yang berbuat baik itu pasti akan dibalas baik. Anak yatim. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu berkenaan dengan anak yatim. Masa anak yatim adalah
umur 15 tahun ke bawah. Yang kedua, mereka yang ditinggal bapak kandungnya. Kalau dia ditinggal oleh ibunya, berarti dia bukan termasuk yatim, tapi dia menjadi piatu. Dan itu boleh disantuni, tapi yang afdal adalah menyantuni anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya, karena bapaknya adalah menanggung nafkahnya. Terus ada yang seperti ini, memang kalau ada anak yatim dari wong Kristen, ya kalau mau disantuni ya gak apa-apa. Tapi yang afdal adalah menyantuni anak yatim dari kalangan orang muslim. Ya, muslim. Termasuk juga karena ini tidak lama lagi kurban, bagi-bagi kupon kalau bisa pun juga berikan kepada yang muslim, yang afdal, yang afdal. Baik, kita lanjutkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan pendusta agama adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, orang yang tidak menganjurkan atau orang yang mencegah untuk memberi makan orang miskin. Tak galak ngenjuk makan orang miskin. Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Anak yatim dan orang miskin. Anak yatim jangan dianiaya, jangan dizalimi dan jangan dihardik. Sementara orang miskin ini njuk makan. Tapi jangan sampai salah kaprah. Anak yatim yang ada di seberang laut yang disantuni, anak yatim yang dekat dengan rumah kita diabaikan. Orang miskin yang ada di Amerika yang dipikirkan, orang miskin yang ada di SS ditinggalkan. Ini jangan. Ya, jadi sing ado ya ikut dipikir, tapi yang dekat itu lebih afdal. Ya, lebih afdal. Sebab ada pertanyaan, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saya ini punya makanan, siapa yang nak aku kasih? Itu Rasulullah memberikan jawaban, orang yang pertama kamu kasih adalah orang yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Pintu rumah berarti depan, belakang, samping kanan, samping kiri digoleki mana anak yatim, mana yang miskin. Ya, kalau tidak cak masaknya mentahnya gitu ya, dikasih. Jangan sampai kewalik sing ado dikei, sing cedek ditinggalkan. Terus makna lain adalah wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dalam Al-Qur'an ini orang kalau sudah dermawan bertanya, ketika saya punya uang siapa yang harus aku beri? Kalau ada anak yatim deket, termasuk ponakan, termasuk sepupu, termasuk dua pupu, atau termasuk senenek, pokoknya kerabat dekat itu dahulukan. Termasuk juga orang miskin yang dekat juga didahulukan. Ini orang yang wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi
kerabat dekat ya kalau ada yang yatim ya diperhatikan, kerabat dekat yang kalau ada yang miskin itu diperhatikan. Dikategorikan orang yang mendustakan agama adalah orang yang bojone nak ngenjuk wong miskin sing wedok ndak oleh. Makanan dikit injuk-injuk sano kemari, makan dhewe kurang. Ini termasuk pendusta agama, padahal masih banyak. Nah, yang demikian ini bisa dikategorikan termasuk orang yang apa jenenge bisa dikategorikan kikir, bisa dikategorikan juga wong yang jelek hatinya. Itu termasuk dalam kategori pendusta agama. Ta'am wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mau memberi makan atau mencegah orang yang nak nginjuk makan orang miskin. Masya Allah. Jadi kalau umpamanya sampean punya kebiasaan yang model seperti itu, luar biasa. Masya Allah. Boleh to'am itu maknanya boleh makanan jadi, boleh juga sesuatu yang bakal dipakai untuk membeli makanan jadi. Ya, ta'amul miskin. Itu termasuk orang yang dalam kategori pendusta agama. Jadi kalau umpamanya sampean punya sesuatu ya, yang nak dikasihkan kepada orang miskin, tunjukkan. Boleh tidak nginjuk fakir? Ya boleh. Nginjuk fakir. Miskin ini secara umum. Berarti orang yang kekurangan. Selanjutnya pendusta agama ini yang ketiga adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wong sing ndak sembahyang. Orang yang lalai dengan kewajiban sholat. Kau ini makman, wong Islam kok tidak sembahyang. Itu namanya pendusta agama. Wong tertipu dengan KTP-nya. Orang tertipu dengan baju kokonya. Orang tertipu dengan kain sarungnya. Kain sarungnya tidak salah-salah. Gajah duduk plus wadimor. Gambar Alek Nurdin. Itu wah ini sisip dikit lebaran kaget pakai jubah. Tapi tidak sembahyang. Pendusta agama. Baju muslimnya sampai tutup aspal. Cuma dipakai untuk majelis taklim toh. Nyampe rumah tidak sembahyang. Tapi kalau ibu-ibu Babu Salam ini tidak ada yang seperti itu, Bu ya. Rajin sholat, rajin majelis ya. Amin ya Rabbal. Didata nanti Pak RT Tegal. Mana yang baju muslimnya ombo-ombo tapi tidak pernah sembahyang didata. Ya. Jangan diinjuk kupon daging kurban. Ya. Oh Pak Guru ya. Oh, ya. Ini kan pendusta agama. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Celaka. Kenapa kok beda? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu orang yang menghardik anak yatim. Yang nomor loro ndak galak nginjuk wong miskin. Yang nomor telu kok fawailul, bakal ciloko. Siapa? Orang yang Islam tapi ndak sembayang bakal ciloko. Orang yang Islam tapi ndak sembayang juga bisa mencelakai manusia. Tak kira ahli sembayang. Ternyata kelambine to.
baju koko ndak salah-salah, sarungnya bagus, pecinya lincip, pakai sorban, tinjuk yasin kualik mocoy. Iki ajur. Ya apa iki? Jadi pendusta, itu makanya fawailun. Yang namanya ciloko itu apa? Celaka untuk dirinya dan juga orang bisa celaka karenanya. Kalau pakaiannya ndak salah-salah, ndak nyangkutnya. Ya. Pakai jubah, pakai peci, sandalnya bagus, ndak tahunya motor tetangga lewat. Bukan cuma motornya, teko bininya di bawah pulau. Ndak nyangko-nyangko. Ternyata, nah orang-orang yang seperti ini celaka untuk dirinya dan orang pun juga tertipu karenanya. Loh, makanya fawailun, maka celaka lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, ngenteng no sembayang, mulai ngenteng no. Ngenteng awalnya ngenteng no sembayang, terus ndak sembayang. Ya, kadang seminggu sekali, terus suwe-suwe saulan, suwe-suwe setahun, suwe-suwe ndak belabar bisa. Hilang bisa. Sampai ditakoni ndak sembayang. Waduh, dari lamonyo Pak Ustadz sampai lupa. Loh ini. Apanya? Bacaan wudhu ya lupa, bacaan sholat ya lupa. Berhubung lidah sudah kaku, nak belajar luput, ujung-ujungnya kepalang tanggung ndak usah ini yang terjadi. Celaka. Kalau dalam makolahnya orang Arab itu at-tafrid mudharrun. Orang yang mengentengkan itu bakal ciloko. Rasulullah bersabda halakal musawwifun. Bakal rusak orang yang mengatakan kaget. Ge. Kalau wong kata wong Lubuk Tanjung lekdai. Lantak lekdai tadi. Bukan lekdar, bukan lekdai. Kalau kata wong Curug kelak ujung-ujungnya duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Aduh, gayai nyesel. Ternyata besok ngulang meneh, ndak cak ngatonyo gawean ini, gawean itu. Terus sampai ndak sembahyang, sampai lupa dengan bajuan. Moko jangan heran sampean kalau ada orang ijab kabul maca syahadat wangele naudzubillah. Kan sekarang ini lagi musim banyak wong ijab kabul baca asyhadu alla ilaha illallah ndak lurus, Pak. Daya. Insyaallah Rabbi. Lah ini mak mano yang seperti itu. Ini Islam tayo opo wong iki, ya. Wis pokoke Islam ica-ica atau bagaimana? Ini termasuk pendusta agama. Moko jangan diremehkan. Itu baru maca syahadati. Belum baca istighfarnya. Belum baca surat pendeknya. Nah, ini kalau dibahas itu laju dia ini protes. Yang rukun kan bukan itu Pak Ustaz. Nah, ini apa? Lah memang sekalipun ndak rukun itu sampean maca syahadat nek luput, lo Islami sampean bagaimana? Lah terus sampean kalau nek ngimami bojone sampean maca Fatihah gak lurus lho ya apa? Surat pendek kul huwa ya wala dak karuan tak kira. Nih. Nauzubillah, ini ibu-ibu, bapak-bapak jangan meremehkan ya. Sampean delok anak-anake. Ya. Diperhatikan. Nah, kamu nak nikah, coba tak rungokno sik syahadatnya bagaimana? Surat pendeknya bagaimana? Sudah bisa adzan apa ndak? Gitu. Iso qomat apa ora? Doanya wudhu bagaimana? Bacaan sholat bagaimana?
bacaan kunut bagaimana. Jarang yang ditanyakan seperti itu. Sekarang yang ditanyakan motori sopo, mobile piro, kerjoane opo, kebune ana pirang hektar, sawite duwe apa ora. Lah ini ditanyakan. Ndak iso ngaji lah jadi masalah, yang penting sen banyak jadi. Nah ini apa? Lah ini penurunan Pak Bu. Makanya kadangkala itu kalau dengar ijab kabul, wong mesti guyang-guyu. Ngapa? Dem lah, lah siang pulo, jangan diulang-ulang. Nunggu P3N lamonian. Nah ini ujung-ujungnya syahadat pokoknya gatal gradul den sa itulah lamu igo. Makanya aduh sembuh. Itu ya. Jadi ara'aita fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Termasuk bapak-bapak ini harus diluruskan syahadatnya. Kenapa? Bi menawa bojo men. Nah, itu untuk ijab kabul yang kedua maksudnya. Bi menawa. Ya. Pak RT Tegal ya. Harus dilurusno. Loh kaget kalau ijab kabul yang kedua kan gak lurus. Di sana ini P3N. Nikah bolak-balik kok gak lurus syahadatnya kan gitu ya. Harus itu. Sampai tes. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kagetlah belajar kalau sudah nikah. Loh, sebelum nikah aja sudah peletot-peletot model main itu, apalagi sudah ijab kabul. Kagetlah urusan itu. Yang penting pacak bikin pempek, bikin rendang jadi. Ketinggalan sudah. At-tafrid mudharrun. Apa ngentengkan sesuai itu bahaya. Ya. Jadi sampai perhatikan bi menowo. Sampai dulu anak bujang, anak gadis, ya diperhatikan. Calon mantu-mantu ini diperhatikan. Ya, yuk kita ndonga bareng-bareng. Mudah-mudahan saya sampean duwe mantu sing apik. Amin ya robbal alamin. Sekalipun ndak level-level kiai itu untuk ngimam babu salam bisa. Amin ya robbal alamin. Itu ini golek mantu juara main gap. Ya Allah. Apa prestasinya nang? Juara gap sekampung bak ping 3. Nah ini apa? Juara main remi. Astagfirullahaladzim. Mbok yo juara adan tingkat kampung ke, apa juara tahlil tingkat kampung, juara main gap. Jadi, mana jadi? Aduh. Ya Allah Rabbi. Istighfar dit. Ya Allah Rabbi, belajar yang di kok iso juara main gap itu. Waduh, berarti jadi ini belum pernah ketemu saya main gapnya berarti. Baik, itu ya. Jadi ciloko fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sekarang ini Pak moro tuwa, kalau ketok mantu kok ndak sembayang itu gak iso ngomong Pak. Wangil ngomongnya Pak. Jingok mantu kok ndak sembayang, kangelan morotuwa ngomongi. Jangankan ke menantu, kepada anak aja sudah repot sing ngomong. Anak jaluk HP, Pak, jaluk HP Pak. Ndak sembayang. Nak ngilingno itu wangil. Ngapa? Ndak usah ngiling-ngilingno. HP gak dikai ngiling-ngilingno. Nah ini. Jangankan mantu, anak sekarang ini, anak coro dielingno kangelan. Ya kangelan. Le ono pengajian le, jangan main bola le. Oh itu wangil dielingno. Sik menteng-teng main bal-balan. Ya. Ya wis jarno wis, yang penting ndak pecah bojone ya. Paling maring ini leren. Baik, itu ya. Jadi fawailun, jadi jangan diremehkan, ya, jangan diremehkan. Andaikan
sampean sudah ngilingno anak mantu bojo sudah ngilingno kok tetap ndak sembahyang, wis dongakno ae. Ya, dongakno, doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Begitu sebaliknya ibu-ibu, andaikan sampean kok duwe bojo ndak gelem sembahyang, wis dongakno ae wis. Ya, apa doanya, Bu? Oh, kok cepat motor ya? Hah? Ya Allah, aku kok jengkel ning bapak ya anak mulai tahun 80 sampai 2002 ndak sembahyang belas umpamane. Ya Allah, ndang-ndang ya Allah pindah alam bae. Jangan, didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Duwe tonggo kok sik durung insaf, durung sembahyang, doakan. Ya, doakan Batamim. Ya. Batamim enggak dengar. Ya. Kalau lagi ngimam, didoakan warga SS ini supaya yang belum sholat dapat hidayah. Amin ya Rabbal. Baik, selanjutnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Termasuk orang yang pendusta agama adalah orang yang berbuat riya, orang yang berbuat pamer, ya. Riya, mana riya itu ingin mendapat pujian selain daripada pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang sedekah diumumkan itu riya? Tidak. Orang riya dengan tidak itu gak ono sing ngerti, Pak, Bu. Yang tahu orang itu riya itu cuma Gusti Allah. Umpamanya oleh Pak Sopyan diumumkan, ya, infak dari bapak siapa untuk almarhum sekian. Apa itu riya? Tidak. Ya, tidak riya itu. Itu namanya rasa terima kasih dan bahagia. Ya, orang bisa berinfak atas nama orang tuanya, diterima untuk masjid lalu difatihai. Yang bisa tahu orang itu riya atau tidak hanya Allah. Maka tempatnya riya, mohon maaf, bukan diumumkan, tapi tempatnya pamer riya itu ada dalam hati. Ya, jadi kalau umpamanya sampai nyumbang ini diumumkan, itu bukan riya itu. Memang sudah ada tata caranya, sodako, sirri wa alaniyah. Ya, sodako itu ada yang samar, ada juga yang nampak. Semuanya itu ada dalam hati. Sama dengan sampean berangkat ke masjid jam luru, umpamanya jam 2 malam atau jam 3, tidak ada satupun orang, ya, bawa duit 1.000 rupiah yang logam, sampean masukkan kotak, ya, kemelontang, terus ngomong sampean sedekah koyo aku ngene, gak ono sing ngerti. Nah ini, ya gak ono sing ngerti wong 1000. Ya, kemelontang, ya. Jadi yang namanya riya itu tidak jangan salah, tidak boleh orang menyangka itu riya, Kenapa? Yang paham dengan riya itu Allah, ya. Jadi kalau orang itu riya, itu kalau kata Rasulullah, minal kabair, bagian daripada dosa besar, itu termasuk syirik khafi. Apa itu riya? Syirik yang samar. Dia ingin mendapatkan pujian, sebab yang layak mendapat pujian bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean tidak usah bingung-bingung. Nanti kurban nanti kan diwoco dengan Pak Sopyan. Sapi pertama, si A, si B. Apa riya itu? Ya tidak. Syiar itu. Ya, sekali lagi, riya itu tempatnya dalam hati. Tidak ada yang tahu, ya. Jadi kalau umpamanya hati itu kok pingin dipuji, berarti dia termasuk riya. Itu aja, ya. Andaikan sampean, ya, terus tergerak hatinya ini, wah, ini berarti sampean riya, itu termasuk pendusta agama. Terus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang tidak galak membantu sesuatu dengan barang yang bermanfaat atau mencegah sesuatu untuk nolong orang. Nolong orang tidak galak, ini termasuk pendusta agama. Duwe mobil umpama ono tonggo loro, ya, minta tolong, Pak, minta tolong bisa ndak minta antar mobil? Oh, ndak bisa, bensin entek. Ngomong sing wedok, Bapak ini ngotak, biar modar kono. Ini ya, itu termasuk wayam namunal maun. Nah, itu. Tapi ada alasannya pula yang sakit itu. Ngapa ndak galak ngunjuk mobil? Dulu yang sakit dipinjemi duit ndak galak ngunjuk. Jadi wis bano kono modar kono. Ya. Ini wayam naunal ma'un, duit apa umpamane sampai duit kursi umpamane ada orang hajatan pinjam kursinya sepasang umpamanya wayam naunal ma'un, monggo silakan, yang penting dijogo jangan sampai rusak. Wayam naun. Baik, ini sudah masuk waktu isya ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan saya dan sampean bukan termasuk pendusta agama. Amin ya rabbal alamin. Wis ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkat majelis panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.